Di antara kewajiban kita nggih niku bersyukur nggih. Syukur niku dari kata-kata syukron ya. Syakara syukron syukurun bahasa Arab ini. Bahasa kita, bahasa Indonesia terima kasih nggih. Terima kasih kepada Allah nggih. Bersyukur kepada Allah nggih. Gusti Allah dawuh, fadhkuruni adzkurkum, maka ingatlah kalian semua kepadaku, adzkurkum, maka niscaya aku akan ingat kepada kalian semua. Kula kali jenengan menawi eling teng pangeran nggih eling teng kita nggih. Washkuru li dirasi pangeran, dan bersyukurlah kalian semua li kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian kafir. Maksudnya kafir teng mriki mengkufuri nikmatku. Atau kebalikannya mensyukuri nikmat niku kebalikannya adalah mengkufuri nikmat. Menawi kula kali jenengan boten mensyukuri nikmat, berarti kula kali jenengan mengkafiri nikmat. Namine kufur nikmat nggih. Teng Al-Qur'an Gusti Allah sampun dawuh, la in syakartum la azidannakum. Sungguh apabila kalian bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan menambah kalian semua. Terus lek purun syukur insyaallah ditambah nggih. Makanya syukur niki qaidun nikmah kira ulama. Syukur niki taline nikmat. Menawi kula kali jenengan gadah nikmat, pengin boten ical, pengin boten ujul, maka kudu disyukuri. Kan menawi boten disyukuri, dipendet malih kali Gusti Allah. Sebab syukur niki taline nikmat. Tapi wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kalian mengkufuri nikmatku, ya, tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku, ya, baik siksa di dunia, ya, mungkin nikmat itu dicabut oleh Allah, atau siksa di akhirat. Inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya siksaku sangat lasyadid, ya, sangat sekali, sangat. Nah, bapak-bapak, ibu sedanten, syukur niki memang kalau diucapkan enteng nggih, gampang diucapkan, tapi ngelakoni abot nggih, angel. Sampai Gusti Allah piyambak niku sampun dawuh, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Niki pun dawuh Gusti Allah piyambak. Nggih. Pancen syukur niku angel. Makanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Terus Gusti Allah nggih. Sampai teng Al-Qur'an niku nabi sing dielem kali Gusti Allah karena syukurnya nggih. Menawi sing dielem karena kesabarannya mungkin kathah, tapi sing dielem karena pandai bersyukur nggih. Bukan berarti nabi yang lain tidak pandai bersyukur, boten. Tapi yang dielem oleh Allah karena kepandaiannya bersyukur hanya 2 teng Al-Qur'an niku. Nggih niku Nabi Ibrahim kali Nabi Nuh nggih. Nabi Ibrahim Gusti Allah dawuh napa? Syakiran li an'umi. Ibrahim itu syakiran li an'umi, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Terus Nabi Nuh Gusti Allah tahu innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kata saya teng Al-Qur'an sing disebut, sing dielem hanya 2 nabi niki.
Ini tirasi ulama menandakan bahwa memang syukur itu angel. Menjadi hamba yang pandai bersyukur itu memang angel. Ini teng salah satu riwayat iki damel pelajaran terutama khususnya damel kula piyambak nggih. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah suatu malam niku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad pamit teng Sayyidah Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah, aku tak pamit, aku tak ibadah. Aku ingin bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Aku mau beribadah. Siti Aisyah pada waktu itu sedang ingin bersama Nabi. Jadi sebenarnya keberatan Siti Aisyah itu. Pengen Nabi tetap berada di samping beliau. Tetapi karena Rasulullah yang meminta, akhirnya Sayyidah Aisyah mengizinkan. Sebenarnya Rasulullah, saya berat, saya ingin berada di dekat engkau, tapi tidak apa-apa. Silakan kalau Anda mau beribadah. Akhirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wudu nggih mendhet tuya terus wudu terus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad salat nggih. Nah, tepake salat niki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad terus nangis nggih. Mulai dari berdiri nggih. Sampai disebutakan sampai air matanya itu membasahi dadanya. Sampai dada niki telas. Mulai dari berdiri nangis nggih. Salat niku ruku nangis nggih. Sujud nangis nggih. Terus satu malam itu Rasulullah terus melaksanakan salat, ibadah. Nangis terus. Sampai sahabat Bilal azan subuh. Sing tukang azan subuh niku namine sahabat Bilal. Singen teng masa Rasulullah niku azan 2 kali. Jam 3 niku waktune tahajud niku wonten azan. Tapi sing azan lintu. Terus subuh azan malih namine sing tukang azan subuh niki sahabat Bilal. Sampai sahabat Bilal azan. Rasulullah nangis. Beribadah kepada Allah. Terus oleh Sayyidah Aisyah nggih. Rasulullah ditegur, Rasulullah ma yubkika. Kenapa engkau menangis seperti ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau ibadah sampai seperti ini? Sampai nangis-nangis semalam seperti ini. Padahal semua dosa Anda, terus Sayyidah Aisyah, telah diampuni oleh Allah. Kanjeng Nabi jenengan niku pun dijamin surga. Sedateng dosane jenengan pun disepuro. Napa kok sik nangis-nangis sik ibadah atas niki. Sampai teng riwayat lintu niku disebutkan sampai dengkulnya bengkak. Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura. Aku seperti ini karena ingin menjadi hamba yang pandai bersyukur. Aisyah, aku seperti ini bersyukur kepada Allah sebagai rasa syukur saya kepada Allah. Aisyah, aku diparingi sehat, diparingi urip, diparingi wakeh, sampai jarepean semua dosa-dosaku diampuni oleh Allah. Makanya aku begini ini karena sebagai rasa terima kasih saya kepada Allah. Niki napa? Pelajaran nggih. Damen kula kali jenengan. Semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, seharusnya kita tambah bersyukur, tambah sregep ibadah. Nggih. Sebagai rasa syukur kita, nggih, seharusnya kita tambah sregep ibadah. Diparingi sehat. Nggih. Mungkin urusannya diparingi lancar, rezekinya diparingi lancar, nggih.
bisnisnya diparingi lancar niku seharusnya tambah cedhak teng pangeran, seharusnya tambah sregep ibadah sebagai rasa terima kasih kepada Allah, sebagai syukur kepada Allah. Jangan dibalik nggih, ngapunten nggih. Ngapunten. Jangan pangeran niku ditamel tambele butuh. Tepake sehat, tepake jaya, ndak eling belas nang pangeran nggih. Sampai perintah pangeran gak direken belas saumpama niki. Ngapunten niki cuma contoh nggih. Begitu sakit nggih. Begitu bangkrut ngerengek-ngerengek cedhak teng pangeran. Nggih niki sajane kebalik ini. Justru ketika kita itu jaya, ketika kita itu sehat, kita harus banyak ibadah sebagai terima kasih syukur kepada Allah. Setelah sakit ngapunten ngerengek-ngerengek nyedak-nyedak ta pangeran. Coba nggih kula kali jenengan saumpama ngapunten. Gada rencang, gada temen, gada kanca. Nggih. Tepake gada masalah, tepake susah gelem moro nggih. Gelem teng kita nggih. Kemudian setelah jaya lali. Ya napa? Nggih. Awak iki digawe tampil butut tok. Pangeran nggih jangan dijadikan seperti itu. Nggih. Justru awak diparingi sehat, nggih. Diparingi sehat, diparingi sae iki kudune sregep ibadah sebagai terima kasih kita kepada Allah. Rasulullah ini kalau dijamin surga, semua dosanya diampuni, malah tambah sregep ibadah. Kalau kali jenengan sing nasibe boten kepanggih nggih. Nggih. Di matar mugi nggih, atas diengkang selamat nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih, ngapunten niki nggih. Niki cuma pelajaran nggih damel kula piyambak nggih. Terus singen niku nggih. Wonten sebuah hikayah nggih. Niki ngajine cerita-cerita nggih. Wonten sebuah hikayah singen niku wonten tiyang buta. Nggih. Wonten tiyang buta terus tangane pudul. Salawis utuh tangane pudul ya napa nggih. Sedanten kali. Terus sikile pudul. Boten wonten kanan kiri. Buta. Terus awak ini ki sekujur tubuhnya niki bosok nggih. Kenging penyakit bosok. Ya sampai laler-laler niku pun dikerubuti nggih. Sampai teng kitab niku diterangkan sampai tiang niku ulet napa ulet niku. Set nggih. Set niku. Niku sampai berjatuhan dari tubuhnya. Saking dari bosoknya. Tapi tiang niki terus bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Saya diselamatkan, saya masih selamat. Alhamdulillah matur sembah nuwun Gusti kula tasih selamat nggih. Alhamdulillah terus, alhamdulillah bersyukur. Kula tasih selamat Gusti, alhamdulillah. Terus wonten tiyang sing kepireng nggih. Kamu orang buta. Alhamdulillah, alhamdulillah opo? Selamat opo bayan iki? Matamu ndak ono. Tanganmu ndak ono, sikilmu ndak ono, awakmu bosok sih alhamdulillah selamat opo? Napa pira si tiyang buta niku? Alhamdulillah saya masih selamat. Mulut saya masih selamat. Mulut saya masih utuh. Mulut saya masih sehat sehingga saya masih bisa menyebut Allah. Alhamdulillah mulutku sik selamat. Aku sik iso zikir, aku sik iso nyebut. Nggih. Alhamdulillah atiku sik selamat. Aku sik iso eling. Karena mulut bisa berzikir nih adalah nikmat yang sangat besar. Napa? Karena benjing balesane teng akhirat niku ageng nggih. Sampai tiang sing teng kuburan niku dirasa nggih. Niku pengin urip malih sekedar hanya mengatakan Allah zikir sepindah mawon. Saking agungnya ganjarane zikir nggih. Terus kula kali jenengan niku terus syukur nggih kurang napa nggih. Nggih. Kula kali jenengan lengkap nggih.
sehat nggih. Sedanten wonten nggih, mripat wonten, tangan wonten, sikil wonten. Cuma dhuwit kan nikel mungkin ngoten. Bahkan dirasa nggih tiyang singen nggih, tiang-tiang saleh singen niku salafus saleh singen niku. Niku setiap medal dugi WC niku sujud syukur nggih. Setiap medal dugi WC sujud syukur. Tiang-tiang soleh singen niku. Medal dugi WC sujud syukur. Nggih. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah makanan bisa masuk ke dalam perut dengan lancar. Alhamdulillah wetengku normal. Makanan bisa diproses, bisa dicerna dengan baik. Alhamdulillah aku bisa membuang kotoran dengan normal, dengan lancar. Iku nikmat napa boten? Nikmat yang besar nggih. Sampai tiang-tiang singen niku sujud syukur nih keluar dari WC. Coba jenengan bayangkan misalnya jenengan boten sakit ngelek, makanan tidak bisa masuk. Terus pundi kira-kira? Kata tiang teng rumah sakit nih nggih. Makannya pakai selang. Nah. Ngelek niki nikmat sing ageng napa boten? Nikmat yang sangat besar nih. Kalau kita sampai tidak bisa ngelek nih, puluhan juta nih, jutaan nih, masuk rumah sakit. Tapi seolah-olah ngelek nih, seolah-olah duduk nikmat, seolah-olah bukan nikmat. Baru kalau sudah hilang baru terasa. Terus lagu nih Romani ngono Pak. Kalau sudah tiada baru terasa. Coba seandainya moro-moro nikmati ngelek niki ilang. Jenengan boten saged ngelek ya terus pundi? Oh iya ya ternyata ngelek itu nikmat sing gede. Ya Allah. Kan ngoten nggih? Baru sadar. Nggih. Usus kita nggih saged normal nggih memproses normal napa mencerna. Coba seandainya usus kita bermasalah, boten sakit mencerna, sakit lambung misalnya nggih, usus buntu misalnya, terus buntu, baru sadar, ya Allah ternyata usus saya ini nikmat yang sangat besar, nggih. Terus tasik sakit lancar membuang air besar. Coba seandainya moro-moro boten sakit buang air besar. Boten saged ngentut mawon niku lho bingung nggih. Makane niki semua adalah nikmat yang sangat besar nggih. Kula kali jenengan niku sugih nggih. Kurang napa nggih. Sedanten normal. Niku kudu syukur. Agar oleh Allah ditambah nggih. Jenengan kali kula nggih. Sedanten normal mulai dari mata alhamdulillah nggih. Tangan, kaki, paru-paru, jantung ya sedanten oleh Allah dikasih sehat. Niki nikmat ingkang ageng yang harus kita syukuri nggih. Cuma dos pundi sing jenenge syukur niku dos pundi. Nah niki harus paham nggih. Nah syukur niku ya napa nggih. Niki ulama nggih kathah pendapat mendefinisikan tentang syukur. Syukur niku napa? Niku ulama kathah pendapat nggih. Ada yang mengatakan syukur itu begini, ada yang mengatakan syukur itu begini. Ada yang mengatakan syukur itu begini nggih. Di antaranya pendapat Imam Asy-Syibli ini. Wonten ulama, niki ulama ageng terkenal wali namine Imam Asy-Syibli. Niku dawuh syukur niku dirasa Imam Asy-Syibli adalah ru'yatul mun'im la ru'yatul ni'mah. Syukur niku adalah melihat kepada yang telah memberi nikmat, tidak melihat nikmatnya. Tetapi sing ditingali niku sanes nikmati tapi sinten
sing paringi ini nikmat. Nggih. Menawi kula kali jenengan sing ditingali nikmate, kalau nikmatnya besar kita bersyukur, tapi kalau nikmatnya kecil kita jadinya tidak bersyukur. Tapi kalau yang dilihat siapa yang memberi nikmat, walaupun kecil nanti kita bersyukur. Bener iki cilik, tapi kan iki teko pangeran, kan ngoten nggih. Nah, jadi sing ditingali sing maringi ngoten lagi. Jenengan nyambut damel. Sedinten. Namung angsal 10.000 misalnya nggih. 10.000. Menawi jenengan ningali 10.000 nih, pasti boten syukur ya. Allah sedina oleh 10.000. Kan ngoten nggih. Karena yang dilihat 10.000-nya. Tapi kalau kita ngelihatnya kepada yang memberi, pancen ini 10.000 kecil, tapi teko sapa iki? Nggih. Dugi bengi. Nah, ngoten nggih. Sami nggih kali kula jenengan misalnya nggih wonten lari jaler misalnya nggih. Ada anak laki-laki seneng kepada anak perempuan. Seumpama niki contoh nggih. Terus kali lari istri niki ya, oleh perempuan ini dikasih permen. Seneng napa boten? Senengnya luar biasa. Padahal kan cuma permen. Permen lho 1000 oleh 3. Tapi yang dilihat bukan permennya. Siapa yang memberi permen ini? Ini pancen permen cilik, tapi sapa sing nyai permen ini? Iki orang yang saya cintai kan ngoten nggih. Kata sing ngoten nggih. Seolah-olah ngoten. Dadi sing ditingali niku sing maringi. Sopo sing maringi 10.000. Sehingga kita tidak meremehkan 10.000 itu. Pancen 10.000, tapi kan toko pangeran. Sing ditingali pangeran. Mungkin namine ru'yatul mun'im. Wonten malih yang mengatakan syukur itu sarful abdi jami'a ma an'amallahi alaihi lima khuliqa li ajlih. Seorang hamba menggunakan atau membelanjakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah ke jalan di mana Allah memberikan nikmat itu untuk tujuan itu. Terus Gusti Allah maringi kula kali jenengan meripat. Napa tujuane? Kita damel ibadah kan ngoten nggih. Mungkin damel maca Quran. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, menyembah. Kan ngoten nggih. Niku tujuane Gusti Allah. Gusti Allah menciptakan maringi kula kuping, kula kali jenengan kuping. Damel napa kuping niku sesuai dengan karepe pangeran damel ibadah. Mungkin mirengaken sing sae-sae, mirengaken pengajian dan lain sebagainya nggih. Gusti Allah menciptakan maringi kula kali jenengan asta nggih. Napa tujuannya? Dibuat untuk ibadah, mungkin cari nafkah yang halal untuk anak istri. Niku nggih termasuk ibadah, untuk nolong orang nggih. Gusti Allah maringi kula kali jenengan sikil. Damel napa? Tujuane Gusti Allah. Tujuane Gusti Allah didamel melangkah kepada kebaikan. Teng masjid, berangkat teng masjid. Ngoten nggih. Niku namine syukur nggih. Menggunakan fasilitas yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk tujuan apa tujuan Allah memberikan fasilitas itu sesuai dengan tujuan Allah. Nah, niku namine syukur. Iku menurut sebagian ulama. Terus syukur niku nggih tirase Imam Al-Ghazali dilakukan dengan 3 perkara. Dilakukan dengan 3 perkara. Cek kula kali jenengan paham nggih. Kaping setunggal syukur niku kelawan ati. Kelawan manah, kelawan ati. Nomor kali syukur niku kelawan lisan.
Nomor 3, syukur niku kelawan anggota tubuh, anggota badan. Nah, syukur kelawan ati. Napa syukur kelawan ati niku? Syukur kelawan ati itu al-ilmu wal i'tirafu anna jami'an ni'ami minallahi ta'ala. Kula kali jenengan harus melihat dengan hati, nggih, harus sadar, harus tahu bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Tidak boleh memandang nikmat itu, oh ini usaha saya, ini kerja keras saya. Nggih. Harus hati kita itu memandang, melihat, mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Fama kana min nikmatin faminallah. Apa-apa yang ada pada kalian berupa nikmat faminallah itu adalah dari Allah. Itu namanya syukur kelawan hati. Hati itu meyakini, hati itu mengakui, hati itu memandang bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ini namanya syukur kelawan hati. Terus syukur kelawan lisan. Nopo syukur kelawan lisan? Syukur kelawan lisan niku al-iksaru minas sana'i 'ala Allah taala wa tahaddus bi ni'matihi. Inggih niku ngake-ngakehaken ngelem, ngake-ngakehaken muji teng Gusti Allah. Niku namanya syukur dengan lisan. Alhamdulillah, menang-menang alhamdulillah, menang-menang alhamdulillah. Terus lisan niki banyak memuji kepada Allah. Nggih. Terus Kanjeng Nabi, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah faqad adda syukraha. Apabila Allah memberikan nikmat kepada seorang hamba, kemudian hamba itu mengatakan alhamdulillah, berarti hamba itu telah bersyukur. Niku namanya bersyukur dengan lisan. Nggih. Ngata-ngatahaken napa muji teng Gusti Allah wa tahaddus bi nikmatihi. Ngata-ngatahaken cerita nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Jenengan cerita alhamdulillah. Nggih. Teng rencange misalnya nggih. Alhamdulillah aku oleh rezeki. Alhamdulillah aku oleh nikmat. Ngoten nggih. Cerita. Iki perintah Gusti Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu fahaddits, maka ceritakanlah. Angsal rezeki, angsal nikmat, cerita nggih, diceritakan. Jangan dibalik nggih. Kadang-kadang kita kan dibalik. Ya menawi angsal musibah nggih susah, cerita sambat ngalor ngidur nggih. Kadang masalah teng mriko cerita, teng mriko sambat, Tapi menawi angsal rezeki, angsal nikmat menang isap-isap dak ana wong sing ngeron. Justru kalau kita dapat rezeki, kita dapat nikmat itu ceritakan kepada orang lain, nggih. Tahaddus bin ni'mah namanya nggih. Kalau kita punya masalah, nggih, justru dipendam. Niku namanya boten sambat. Belajar boten sambat. Ngoten nggih. Terus sing terakhir nggih niku napa? Syukur kelawan anggota tubuh. Syukur kelawan anggota tubuh niki nggih niku napa? Sarfuha fil amali li taatillah nggih. Menggunakan anggota tubuh niki untuk napa? Ketaatan teng Gusti Allah. Didamel nggih napa? Didamel matosi ridone Gusti Allah, didamel ibadah nggih. Nggih, terus kula wau nggih. Syukur kelawan anggota tubuh kita ini dibuat taat kepada Allah, diparingi meripat, didamel ibadah nggih. Didamel napa? Maos Quran misalnya nggih dan lain sebagainya, diparingi telinga
diparingi napa? Tangan, diparingi sikil sedanten niki nggih. Didamel ibadah